Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan guys, kali ini saya berada di dekat tempat yang ya nggak jauh dari ini sih ya, dari sungai, dari hutan juga nggak terlalu jauh, karena memang lokasi ini juga termasuk salah satu kampung yang ada di dekatnya hutan. Dan ngomong-ngomong soal tempat ini guys, ini merupakan tempat yang sebenarnya banyak yang nggak tahu ya kalau ada tempat ini ya, yaitu di Gang Rambutan Tretes. Nah, tempat ini bisa dikatakan nggak terlalu populer karena memang lokasinya sih ada di pojokan gitu ya, di pojokan mau ke arah Dong Biru gitu yang ada di daerah Tretes di Kelurahan Prigen di Kabupaten Pasuruan. Kalau ditanya tempat ini apakah nyaman ditinggali gitu ya untuk orang yang ada di daerah Tretes, menurut saya sih sangat bagus ya untuk ditempati karena tempatnya itu cukup tenang ya, meskipun berada di kawasan Tretes, tapi tempat ini agak terpencil gitu ya dibandingkan dengan daerah Gangsono yang cukup rame ya kalau malam hari, siang hari ya gitu. Tapi kalau daerah sini meskipun ya penduduknya memang padat ya di sini, cuman nggak terlalu berisik. Di beberapa titik saja sih ada keramaian gitu ya di daerah sini, cuman ya keramaiannya itu ya paling antar tetangga aja, cuman karena tempatnya ya yang naik kayak gini, nah terus kemudian terjal ya kayak gini, terus jadi membuat mungkin orang yang ada di bagian atas itu males untuk ke bawah, yang di bawah juga males untuk ke atas gitu ya. Ini sebenarnya berbeda ya dengan di daerah Gangsono yang sebenarnya nggak jauh ya dari tempat ini. Di bagian bawahnya itu juga rame, di mana di bawahnya Gang Rambutan maksudnya ya. Nah, karena konsentrasi penduduknya di situ juga banyak. Kalau di sini ini memang tempatnya itu saling ini ya, saling berpisah gitu guys. Jadi ada beberapa rumah kemudian dipisah sama jalan, jadi tempatnya itu tenang gitu, santai di sini. Dan kalau melihat pemandangan juga bisa sih dari sini ya. Anda juga bisa lihat ya rumah-rumahnya yang ada di sini itu pintunya, pintu rumah gitu maksudnya itu satu dengan yang lainnya tuh nggak berhadapan. Jadi kemungkinan untuk membuat suatu titik kumpul gitu memang agak-agak sulit gitu ya di sini ya. Meskipun ya bisa sih gitu ya, cuman kemungkinannya nggak terlalu besar gitu guys di sini. Terus kemudian seperti yang saya omongkan tadi, kalau ngomong soal pemandangannya yang ada di sini sih memang arahnya ke arah timur gitu loh kalau melihat, karena di bagian sini udah, di bagian baratnya itu udah ini sih melihat daerah tebing gini ya. Nah, terhalang dengan bangunan-bangunan. Sementara kalau di arah timur memang sih lokasinya agak sedikit di bawahnya di sini, cuman ya ini cuman ada gitu pemandangannya gitu loh. Dan di bagian ini juga Anda juga bisa lihat ya kalau jalan rayanya itu ada di atas gitu ya di sana, tapi terhalang gitu loh. Jadi suara mobil itu otomatis seperti teredam di sini ya. Nah, kalau yang ini adalah bagian
yang sangat dekat dengan jalan raya. Jadi ini nggak jauh banget dari jalan raya. Dan kalau lihat lagi di sebelah sini, ini ada lorong ya di sisi timurnya jalan raya yang menghubungkan antara daerah Pandaan dengan Tretes guys. Tapi di sini ini tenang ya, jadi kita nggak melihat kendaraan meskipun ada suara kendaraan dari sisi sini. Cuma lokasinya meskipun dekat dengan jalan raya cukup tenang gitu. Salah satu yang unik di Denpasar, khususnya di daerah Pemecutan, adalah adanya makam Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, ini sebenarnya adalah orang Bali ya, atau merupakan putri Raja Pemecutan yang ada di Puri Pemecutan. Dan dia itu nama aslinya maksudnya ya adalah Gusti Ayu Madirai. Dan waktu itu kenapa dia berubah nama? Ini karena dia menikah dengan seorang pangeran dari Madura. Nah, kisahnya begini. Waktu itu Gusti Ayu Madirai ini sebelum masuk Islam ya, dia itu terkena penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Terus kemudian setelah itu diadakanlah sayembara gitu ya. Nah, bahwa siapa yang bisa menyembuhkan bisa menikah dengan putri ini. Dan akhirnya datanglah seorang pangeran dari Madura yang kemudian berhasil menyembuhkan. Terus kemudian akhirnya dinikahkan ya. Nama pangeran itu adalah Pangeran Cakraningrat keempat dari Madura. Dan setelah menikah, nah kemudian berubah nama ya menjadi Raden Ayu Siti Khadijah, dan dia diajak ke Madura ya sepertinya ya, diajak pulang pokoknya gitu. Terus setelah beberapa waktu lamanya Raden Ayu Siti Khadijah ini kemudian pulang lagi ya ke Bali untuk menengok keluarganya. Dan ketika itu dia dititipin ya, karena ada ya semacam tugas negara gitu ya, tugas kerajaan. Terus si putri ini kan dia melakukan kegiatan seperti biasa ya, ritual sholat gitu ya. Nah, pada saat maghrib dia melakukan sholat maghrib. Nah, karena waktu itu dia itu mau sholat dan memakai baju putih gitu ya, seperti mungkin mukena. Nah, dia dikira melakukan praktek ilmu hitam gitu ya, karena pada saat senja atau mungkin maghrib gitu ya, kalau di Bali ini biasanya orang-orang yang punya maksud jahat seperti bisa menjadikan dirinya jadi leak gitu ya. Nah, dia itu beraksi gitu ya. Nah, dipikir si putri ini melakukan hal yang sama, makanya ini bisa dikatakan untuk Puri ini sebagai sesuatu yang cukup memalukan ya. Dan akhirnya dia dibunuh gitu ya. Tapi sebelum itu dia atau putri ini ngomong kalau dari tubuhnya itu keluar harum gitu ya, bau harum, makanya disuruh untuk meletakkan di suatu tempat, dan tempat itu dijadikan tempat yang disakralkan gitu atau dikeramatkan. Dan akhirnya dari situ muncullah pohon itu ya dari makamnya. Makanya makam dari Raden Ayu Siti Khadijah ini juga agak unik ya, karena ada pohonnya gitu pas di dalam makamnya. Dan ini katanya sih menurut kepercayaan di masyarakat di sana itu merupakan pohon yang keluar dari tusuk kondenya gitu ya, dari Raden Ayu Siti Khadijah. Dan sampai sekarang ini banyak dikunjungi oleh orang-orang baik itu dari dalam maupun luar Bali.
Menikmati lorong seperti ini kadang-kadang nggak sadar ya kalau kita udah semakin siang aja itu untuk melakukan perjalanan dan saatnya harus pulang ya. Dan makasih banget udah gabungan di channel ini, dan terima kasih sudah subscribe. Yang sudah subscribe, yang belum ayo segera menyusul ya. Dan dari sini di dekatnya rumah Belanda ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.